Bang. Ya. Oke. Ayo. Abang ikut sama saya. Ya, boleh. Ya. Nanti yang bawa kereta siapa tadi? Yang bawa kereta. Tuh, buat cari-cari Pak. Ya. Oke, kasih. Muhammad Toha. Orang ayeuna yang jadi orang dia. Hah? Jauh di PNS. Oh di P. Oh Buk Indonesia. Biasanya sama seperti ini. Hah? Ini udah beres. 160 terakhir. Berarti ini udah bayar belum? Dapatan itu promonya 17 itu. Hah? Sama-sama. Nah nanti ini tadi yang ini ikut mobil dia. Ikut mobil tadi siapa? Bapak yang bawa mobil? Salah saya harusnya sama yang orang. Ini bawa. Ya ini ikut naik kereta. Boleh. Katanya motor. Ya. Oh motor. Udah ikut mobil. Ikut mobil. Kereta motor. Diri dulu sayang, ambilkan saya pembuka belakang dulu. Tempat tidur di situ. Tutup begini nanti ada semuanya lagi. Buang lagi. Haji Udin. Ya, ada itu. Dia belum mau proyek kita. Ada. Punya ada berapa? Ini cuma beras, Dah habis. Tadi kemarin dah habis. Tinggal berapa? Ini berapa kintal? Berarti Berapa kilo? berapa ini sih? 15. Berapa? Karung. Oke, ini berapa semuanya? Semuanya. Semuanya itu Bang, sini bang. 25 kali 25 kali 15. Berapa tuh? 5 kali Mobil ada, mobil, sewa mobil. 375 lah. Oke, nggak ada masalah. 305 kilo. Mobil. Bawa ini harus ada mobilnya. Sampai ke desa camp. untuk kepada Maria. Tekan bisa ya. Ada mobil bang, cariin. Ada mobil Pak. Hah? Ada mobil, tapi kan nggak banyak Pak. Ada tempat lain. Biar sekalian ambil nanti. Itu cuma berasnya. Enggak, maksud saya belanjanya saya banyak. Ada mobilnya nggak bisa sewa. Saya Bisa abang usahakan mobil di sana. Tapi bapaknya. Oh, iya. Nggak ada. Barang apa aja Pak? Hah? Apa aja saya beli. Apa saja yang beli? Mobilnya ada 2 mobil. Yang satu antar ke camp, ke mana? Yang satu, Kan juga itu Pak, cuma jalurnya kan lewat situ. oh, jadi semuanya barang simpan di camp. Oh iya, satu mobil bisa. Kalau untuk mobil kan, Nah, di simpang ini ada simpang kita mau arah ke Gen. Ah. Biasanya di situ ada mobil orang kita orang kayu biasanya. masih dia pakai Yang khusus ya. suruh kesini aja. Tahu. Coba ya pakai mobil kereta kan. Suruh kesini ya. Oke. Barang apa aja Pak? Oke, pokoknya satu truk barang. Ada mobilnya sampai camp. Oke, belakang ada. Oke, sekarang ini udah semuanya punya mie. Ini sudah. Sarden. Lah terus saya beli apa? 2, 3. Ya udah gesek ke toko tadi. Ke toko tadi aja. Ya udah aja ini bawa aja dulu. Ini bawanya pakai apa? Mobil tadi Pak. Iya, mobilnya dulu. Ini tuh Pak. Oke, nanti mobil yang sana. Dapat mobilnya dulu. Kalau dapat mobilnya dulu kita bisa sambil lewat belakang. Ya. Sukses AB. Sarden AB. Di
Kan itu yang dibutuhkan. Nah, emang banyak barang potong. Banyak motor. Udah kita nunggu mobil aja. Kita nunggu mobil aja. Ini aja bayarin aja dulu. Beras. Berapa beras? 200 ribu. Jadi Nih, maju. Masa? kali berapa boleh? 25 kali 25 Berapa? 7 juta. Maju 7 juta. Ya Bapak ikut saya sama saya aja. Ayo kita ke toko aja. Sama Udah? Hah? Toko tadi aja. Ini kondisinya. Gaji YouTube-nya tidak 1 hari. 1 hari saja itu. Terima kasih. Kabar. Baik. Nah, kita lega. Ada yang harus dikirim lagi nih orang di sini. Ada yang harus dikirim lagi. Tapi sama orangnya langsung sini aja. Ya, sini. Abang nanti ke cash. Cash lagi. Tahu cash? Ya. Benar ya. Jadi kan ini orang sini. Oke, saya pesenin aja. Oke, pesenin aja. Nanti tinggal ada tadi beras di situ tinggal ngambil. Nanti ambil lewat ya. Ambil aja. Oke, beras yang 5 kilo masih ada, 15 kiloan. Masing-masing 1 ton. Ya. Jadi 2 kelompok ini, masing-masing 1 ton, nanti tinggal diatur 2 ton. Berarti saya tulis not kayak gini, yang bawa ini nanti itu yang Ini yang 2 kelompok, yang 2 kelompok satu mobil aja. ya. Berarti langsung 2 ton kita tulis ini Pak. Beras 2 ton, 2 ton. Tidak tahu sakit. beras 2 ton. 2 ton itu 2000 kilo Pak ya. Iya. 2000 kilo bagi 15. Berarti 133 sak lebih kurang. Ya udah dibuletin aja 150. 150 sak Oke, beras 15 kilo. 15 kilo. Terus sarden Sarden 200 ton, masing-masing 100 dus. 200 dus berarti. Ya, 200 200 dus sarden besar. sarden besar. Terus minyak goreng punya? Minyak goreng. Enggak ada. Enggak ada minyak goreng, sarden. Gula ada. Gula ada. Gula masih 2 kuintal. 200. Mana cukup? 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo cuma 24 sak. Nah, ya udah 200 kilo. 4 sak. Nanti kan tinggal diatur di sana di plastik. 4 sak gula. Masing-masing 1 kuintal gulanya. Kan ini 2 kelompok. Pokok digabung dua jadi 2 Kelompok ya, kelompok boleh ya. diatur. Terus ini masih Ini ada. ada masing-masing 100 karton. Dus. Ini. Jadi 200 dus. 200 dus. Ini. Wes, udah yang ada. Ya. Banyak, Pak. Banyak ini, Pak. Jangan melamun. Nah. Jangan melamun. Kenapa kayak orang India itu? Nggak nyangka kan? Nggak nyangka datang sini. Ya, sedikit pun nggak ada nyangka. Nggak nyangka. Kayak orang itu. Pulang ke sana, wow, parah. Ketemu Haji Udin. Ketemu Haji Udin. Ini ya?
Nggak nyangka ketemu Haji Udin. Kayak kami tadi bawa cabai ini pulangnya bawa beras 1 ton kecil kan itu. Bawa ikan asin. Kan itu cuma Jadi kami mimpinya pulangnya hanya bawa beras, beras 1 ton kecil. satu goni kecil, sama bawa ikan asin. Ikan asin. Sekarang bawa beras Bawa- masing-masing 1 ton. Bawa sarden 100 dus masing-masing. Bawa gula 1 kuintal. Di luar khayalan. Tuhan kasih lebih. Kenapa Allah ngasih banyak sama aku? Karena abang mau berusaha. Berusahanya apa? Jalan selama 1 hari mikul cabai. Kalau abang nggak mikul cabai semau, tidak akan ketemu saja. Itulah hidup, ya. Itulah Oh, hidup. tidak kerja. Ketemu di warung tadi. Sekarang uang itu barang ada. Dan bukan hanya abang yang udah kebagian. Saudara-saudara. Saudara-saudara minimal sekampung lah kebagian ya, Bang. Kalau barang sedikit sekampung kebagian kan? Kebagian kalau di kiri itu udah Dikit-dikit kebagian. 1 dus itu isinya berapa sarden? Sarden 1 dus isinya berapa? 24 kali 100. 2.400. Butir, kebagian kan? Oh, iya. Nah, kebagian. Duduk. Mau minum? Minuman. Minum. Di luar dugaan. Di luar khayalan. Udah punya rokok? Suka merokok? Rokoknya apa? Rokok murah, Pak. Ini orang baik. Enggak, ciri orang baik. Ciri orang baik itu ketika ditawarin susah menjawab. Itu ciri orang baik. Itu ciri orang baik itu begitu. Jadi ketika ditawarin menjawabnya susah. Karena dia ada rasa malu dalam dirinya. Itulah orang baik. Gitu. Rokoknya apa? Rokok ini. Coba tuh. Rokok ini bukan? Rokoknya apa? Rokoknya mau apa? Jangan ini aja, biasanya rokoknya apa? Biasanya apa? Surya. Oh, Surya ini. Nih, ini. Ini. Ya, ini. Bawa biar saudara sekampungnya bisa merokok. Karena kalau nggak merokok stres. Iya. Bawa berkembangnya. Nah, sudah. Ini orangnya tuh. Sudah lah, Pak. Jangan terlalu banyak. Orang baik itu begitu, Pak. Sudah, Pak. Jangan terlalu banyak. Malu saya, Pak. Ini orang baik. Resikonya macam pembagiannya pun nggak adil, nanti kami juga yang kena. Oh, yang kena. Bapak, bagaimana nanti kami nyampe ke sana pun Pak? Kalau pembagian gimana? Bagian nggak kena, nggak adil juga. Tapi kan nanti kebagian kan. Dirinya ayahnya menjual rumah dan ibunya menjual perhiasan, tapi belum tentu dapat kerja. Terakhir dia juga menasihati Lucky jika orang-orang yang dia anggap teman justru adalah musuh terbesar. Kalau Lucky menganggap Musi sebagai teman, maka dia meminta Lucky agar keluar dari kampus ini. Dan tiba-tiba Musi pun terjatuh. Setelah ada contoh bukannya tobat, Praman pun kembali bersama teman-teman menemui si Baba. Kali ini Baba akan memberikan sebuah suntikan terkutuk, tapi sebelum itu izinkan dia menyanyi terlebih dahulu. Di sisi lain Mahes sudah tahu putranya telah terjerumus ke jurang kegelapan karena melihat dari perilaku dan kondisi Lucky belakangan ini. Bahkan dia juga menemukan bungkusan di celana. Dan baginya malam itu adalah hari yang paling mengejutkan. Lucky pun menjawab bukan hanya ayah saja yang terkejut, tapi dirinya juga. Entah mengapa dia bisa terjerumus seperti ini dan menyesali perbuatannya. Lucky minta maaf dan sadar telah menyakiti hati ayahnya. Dia berjanji tidak akan mengulanginya dan menjauh dari dunia gelap itu. Namun Mahes belum bisa memaafkan sebelum Lucky bisa mengobati dirinya sendiri. Sehingga Mahes dan Resma memutuskan untuk pergi, supaya tahu putranya bersungguh-sungguh ingin berubah. Lucky yang sendiri di rumah begitu frustasi memohon agar terbebas dari kebiasaan buruk ini.
Dia tidak tahu mau minta tolong kepada siapa selain kepada Tuhan. Bahkan Lucky yang hampir stres memiliki 3 keyakinan sekaligus, serta bayang-bayang kelam yang terus menghantuinya. Trading di saat rendah dan juga saat tinggi. Ada juga staking dan juga ada airdrop untuk dapat token gratis dari proyek-proyek tertentu. Di Ajaib kamu bisa beli aset kripto. Beli aset kripto di Ajaib aja. Namun pada akhirnya Lucky mampu melawannya. Lalu dia pun membuang semua barang rahasia yang dia sembunyikan. Lalu setelah beberapa hari Mahesh dan Resma kembali, Lucky pun kembali mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dia telah membuktikan dirinya berubah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Supaya lebih meyakinkan, Lucky minta keluar kuliah dan memilih bekerja. Kebetulan di sana juga ada Lata yang mendukung hal tersebut. Ia juga bilang kalau pamannya butuh 1 orang pelayan untuk bekerja di restorannya. Singkat cerita, Lucky pun mulai bekerja. Di hari pertama dia malah kedatangan Raman dan gengnya. Raman merasa telah kehilangan teman baik seperti Lucky, dan Lucky dianggap telah melupakan mereka. Dan Lucky pun menjawab, justru tewasnya musim malah membuatnya sadar untuk menjauhi mereka. Bersamaan Mahesh datang untuk menjemput, namun dia malah melihat kejadian ini. Jelas Yaya kecewa menganggap Lucky tidak benar-benar berubah. Sesampainya di rumah, benar saja sang ayah marah karena mengira Lucky sengaja membawa teman-temannya ke restoran. Lata dan Lucky membela jika mereka sendiri yang datang dan entah dari mana mereka tahu Lucky bekerja di sana. Maka dari itu sebisa mungkin Lucky akan menghindari mereka, sehingga Lucky pun memutuskan untuk keluar kerja di restoran. Kemudian Lucky sekarang kerja di pom bensin. Tapi siapa sangka Raman sudah tahu keberadaannya. Di situ Lucky sampai memohon agar Raman tidak terus mengikutinya. Sekarang dia merasa hidupnya sudah hancur. Namun Raman tidak mau mendengar ceramahnya. Malah dia menyelipkan kertas alamat tongkrongannya yang baru. Dan kapanpun Lucky butuh silahkan datang ke sana. Bersamaan lagi-lagi Mahesh menyaksikan kejadian ini. Sesampainya di rumah, Mahesh langsung menanyai putranya. Di restoran mereka datang kebetulan. Di pom bensin Raman juga datang kebetulan. Lalu sekarang Lucky mau alasan apa lagi? Dan si ayah pun bertanya satu hal, apa yang dimasukkan ke dalam saku bajunya? Lucky memberitahu jika Raman hanya memberikan alamat, tetapi bersamaan sesuatu yang lain jatuh ke lantai. Di situ si ayah sungguh kecewa mengira Lucky tidak pernah mau berubah. Dan jelas Lucky membela diri sebab dia benar-benar sudah berhenti. Agar lebih yakin, Lucky pun meminta sang ayah memindahkannya ke tempat yang jauh agar tidak bertemu dengan mereka lagi. Yang pada akhirnya Mahesh setuju. Lalu memperkerjakan Lucky di tempat dia bekerja jauh dengan perkotaan. Lalu disinilah Lucky bisa bekerja dengan tenang. Dan dia dengan semangat bekerja tanpa lelah seharian. Hingga tidak terasa hari demi hari Lucky lalui sampai sebulan lamanya. Mahesh pun datang menemuinya, lalu temannya ini mengatakan jika Lucky bekerja dengan baik. Dan hari ini dia mendapatkan gaji pertamanya. Mendengar itu Mahesh senang. Dan dia bertanya apakah selama bekerja ada seseorang yang datang menemui putranya. Lalu teman Mahesh berkata selama ini tidak ada seorang pun yang datang. Memang Raman tidak datang ke tempat kerja, tetapi mereka tidak menyerah terus mencari keberadaan Lucky. Sampai-sampai dia pun dicegat oleh mereka. Kali ini Raman mengaku rindu kepada Lucky. Lalu dia pun menawarkan serbuk kristal ajaib yang katanya sekali hirup rasanya melayang-layang. Namun Lucky yang sudah berubah dengan baik-baik menolak ajakan itu. Lalu dia pun mengungkapkan kekecewaannya sebab Raman telah menghancurkan hidupnya. Begitu juga dengan kepercayaan ayahnya. Dan lagi-lagi, Mahesh selalu ada di setiap kali Lucky sedang bersama Raman sehingga menimbulkan salah paham. Namun kali ini Mahesh semua lalu mengadu kepada ayah Raman kalau putranya itu terjerat pergaulan gelap. Yang pada akhirnya polisi pun diterjunkan untuk menangkap mereka semua.
Setelah sampai di rumah, dia segera memberi kabar tentang gaji pertamanya yang digunakan membeli kemeja baru untuk ayahnya. Namun si ayah malah kesal dan berkata, untuk apa semua ini? Ini sama saja seperti memberi makan emas tapi memberi racun. Dan karena putranya itu bisa keluar dari kantor polisi padahal Mahes tidak pernah membebaskannya. Dia tahu ada orang tua mereka yang menjauhinya. Itu berarti Loki baik dengan mereka. Loki pun berusaha membuktikan dirinya bersih dengan hasil tes darah negatif. Namun si ayah tetap tidak percaya. Dia juga membela selama ini berusaha mendapatkan kembali cinta ayahnya. Dia rela meninggalkan teman, berhenti kuliah, bekerja bersihkan piring, kerja di pom bensin dan menebang kayu. Itu semua dilakukan hanya demi kebahagiaan si ayah. Mahes hanya senyum mendengar itu. Dia berkata selama 19 tahun membesarkan Loki, satu hari pun dia tidak pernah libur bekerja di hutan. Begitupun dengan istrinya menjahit pakaian orang lain setiap hari. Itu semua mereka lakukan supaya Loki bisa makan enak 3 kali sehari, bisa sekolah dari SD bahkan sampai masuk ke perguruan tinggi. Dan lihatlah Resma, dia tidak pernah membeli perhiasan takut anaknya tidak makan. Hanya punya kalung pernikahan yang selama ini dia pertahankan. Jadi semua yang Loki lakukan untuk orang tuanya tidak seberapa dibanding dengan dirinya. Loki pun kecewa karena ayahnya selalu hanya bilang, apa yang kau lakukan untukku? Tidak pernah melihat apa yang Loki lakukan untuk ayahnya. Lalu Mahes kembali berkata jika Loki mau membuatnya bahagia, maka dia harus segera angkat kaki dari rumah ini. Mendengar itu Loki pun murka dan membentak-bentak ayahnya. Jelas ayahnya pun makin emosi sehingga teriakan di rumah itu jadi tontonan para tetangga. Dan menurut Mimin, seharusnya Loki ini terus minta maaf dan kalau bisa lebih baik sujud mohon ampunan daripada melawan. Karena sesalah apapun ucapan orang tua itu yang terbaik untuk putranya. Setelah itu Loki menemui Lata karena dialah satu-satunya harapan baginya. Namun Lata minta maaf, dia tidak bisa membantu, tidak bisa memberi tempat tinggal, dan tidak bisa menemani karena mereka belum menikah. Dia juga tidak mau menambah kekecewaan orang tua Loki. Dan mendengar itu Loki pun kecewa lalu dia pun pergi. Tetapi nyatanya Loki memilih kembali kepada teman-temannya dan disambut hangat oleh Raman. Di tengah kegalauan itu Raman menggugurnya, lalu memasukkan zat berbahaya ke tubuhnya lewat suntikan yang katanya ampuh mengusir kesedihan. Dan Loki datang di saat Raman juga sudah diusir dari rumah. Sekarang dia tidak punya apa-apa bahkan makan hanya punya uang sedikit. Namun Loki pun menenangkan mereka, lalu berangkat bersama ke sebuah restoran. Loki pun duduk dan dilayani, dan Raman serta teman-teman menyusul lalu memesan banyak makanan. Saat kasir sibuk, Loki menyuruh mereka untuk segera memasukkan makanan ke dalam kresek lalu segera pergi. Setelah kembali, si pelayan kaget karena hanya tinggal Loki sendiri. Loki pun mengaku tidak kenal mereka karena dari awal memang dia datang sendiri ke sini. Dan Loki pun berhasil menipu restoran ini. Dengan uang hanya 23 rupiah saja mereka sudah kenyang terpuaskan. Tetapi Raman berkata meskipun perut mereka kenyang tapi pikiran tetap lapar. Loki yang sebelumnya sudah terpengaruh teater larang malah akan mengatur semuanya dengan mengumpulkan jam tangan teman-temannya. Lalu mereka pun mendatangi si Baba. Tetapi jam tangan mereka sudah tua dan tidak ada nilainya. Di situ Loki pun terus dimohon. Yang akhirnya si Baba merasa kasihan, lalu memberikan masing-masing satu suntikan dan satu pil ajaib. Setelah itu mereka semua ketagihan hingga melakukan hal nekat dengan membutuhkan ibu-ibu di swalayan sampai ke apartemennya. Kini mereka semakin berani dengan mengambil perhiasan ibu-ibu di jalan. Tapi setelah dicek ternyata emas-emas itu palsu. Di situ Raman membela kalau dia tidak tahu asli atau palsunya. Yang penting dia sudah berusaha dan sedang dia hanya ingin butir-butir kedamaian. Serta Raman juga tidak segan mengancam jika si Baba ini tidak memberikannya. Melihat itu anak-anak muda ini salah menilai si Baba karena si Baba punya AK-47 yang siap di tangannya. Seketika mereka pun ketakutan. Tetapi karena kasihan, hari ini Baba pun akan memberikan vitamin secara kredit. Tetapi setelah ada uang, mereka harus membayarnya. Setelah itu mereka semua bingung karena tidak tahu cara mencari uang. Bersamaan Loki melihat toko perhiasan dan ide jahat pun muncul seketika. Malam hari dengan keahliannya,
Lucky dengan mudah mencuri mobil lalu semua masuk ke dalam menuju toko emas. Sesampainya di sana sebagian berjaga dan Lucky pun memimpin aksi nekat ini. Lebih pelit. Apa pelajarannya? Apa yang diambil anunya? Cuan si dompok. Cuan si dompok. Lalu tidak lama polisi datang sehingga mereka pun dikejar. Tapi lengas mereka tidak konsentrasi. Dan Lucky yang mengemudi pun terjun bebas membuat mobil itu pun Sing Arjun Sing, merah apa dalo? putranya. Tapi Durga pun bersumpah suatu saat nanti Karan dan Arjun akan datang membalas semua kekejaran ini. Dia pun yakin suatu saat nanti karangan bunga itu akan dipakai oleh Durgan beserta anaknya. एक तो तुझे मेरे बेटों से मांगनी पड़ेगी यार तीनों हार मैंने तुम सबकी लाश चढ़ाई मेरा नाम Ajay pun kini sudah dewasa. Semasa kecil dia senang berkelahi sehingga kini dia pun menjadi petarung jalanan hebat pada waktu itu. Dan saat sedang bertanding, tiba-tiba seseorang memotret dirinya. Di lain tempat dia si wanita tomboy waktu kecil pun kini sudah dewasa. Penampilannya masih sama namun dia terlihat berparas cantik. Tapi ketika Ajay datang, dia pun menolak pria lain yang melamar dan menyuruh Ajay menikahinya. Namun di situ Ajay tetap cuek begitu saja. Saat sampai di rumah, ayahnya pun tidak pernah berubah. Dia selalu mabuk-mabukan. Ajay yang tidak terima langsung memecahkan botol intisari itu. Seperti halnya Ajay, Vijay pun kini sudah tumbuh dewasa. Dia dengan hebat bisa memecahkan botol sambil menunggang kuda. Seorang wanita kaya raya bernama Sonia terpukau dengan aksinya. Tidak lupa Vijay selalu ditemani oleh sahabatnya yang sebut saja dia Komar. Sonia pun rupanya sudah lama mengenal Vijay. Di situ dia ingin diajarkan bagaimana caranya menggunakan ketapel. Tapi pengawalnya yang melihat segera akan menghentikan Vijay. Tapi Vijay malah nekat mencium Sonia di depan si pengawal. Dan dengan mudahnya, Vijay pun mempermainkan si pengawal itu. Singkat waktu, si paman pun berterima kasih kepada Vijay karena dia sudah mengurus peternakan kuda ini dengan baik. Vijay pun berterima kasih kembali kepada pamannya karena sudah mau merawat dia sedari kecil sampai orang tuanya sudah tiada. Di sebuah rumah besar terlihat pria bernama Saksena yang rupanya dia adalah ayah dari Sonia. Tiba-tiba dia pun menerima sebuah telepon, dan telepon itu rupanya dari Tapur. Ternyata Tapur dan Saksena adalah sahabat sekaligus partner bisnisnya. Mereka berniat menjodohkan putranya Suraj dan Sonia. Tapi setelah perbincangan manis itu, Tapur pun menagih sejumlah uang kepada Saksena. Tapi Saksena berkata jika uang dari bisnis mereka belum tersedia. Tapur pun kemudian mengancam kalau masalah tentang uang dia tidak segan membunuh orang yang membuatnya kecewa. Bahkan orang yang dia cintai sekalipun. Mendengar ancaman itu, Saksena pun membutuhkan seorang bodyguard untuk melindunginya. Dan anak buahnya pun merekomendasikan Ajay menjadi pengawal pribadinya karena dia sendiri melihat kehebatan Ajay ketika bertanding. Singkat waktu di jalan pulang, Tapur melihat Durga dengan tatapan penuh dendam. Tanpa basa-basi, kawanan mereka berniat untuk menabrak Durga. Tapi beruntung kebetulan di sana ada seseorang sehingga Durga masih selamat. Di situ Durga pun bersumpah tidak akan bisa mati sebelum dia bisa membalaskan dendamnya kepada Durga. Dan dia pun bersumpah kedua anaknya akan kembali dan membalaskan dendam itu.
अपनी जान क्यों देते हो? मुझे मौत पक्की आ जाती है, लेकिन निदान से पहले करना की जरूर आएगी। Vijay yang terbangun menjelaskan jika dirinya sedari kecil sering bermimpi seperti ini. Dia seperti merasa ada ikatan kuat dari mimpi itu. Dia melihat dirinya sendiri di mimpi itu. Dan dia pun selalu merasa ada seseorang yang berkata, "Lari Arjun, lari." Di sisi lain, Ajay terburu-buru ke rumah sakit. Rupanya sang ayah sudah sakit parah akibat sering mabuk-mabukan karena biaya operasi membutuhkan banyak uang. Tidak ada cara lain Ajay harus mengalah di pertandingan tinju jalanan agar dia mendapatkan sejumlah uang. Semua penonton pun mengidolakan Ajay karena semua tahu Ajay akan menang di pertandingan ini. Tapi mereka tidak tahu di hari ini dia akan mengalah demi kesembuhan sang ayah. Tetapi setelah Ajay dihajar habis-habisan, dia pun seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dan karena terbawa suasana, Ajay malah membalikkan keadaan sehingga dia menang di pertandingan ini. ये जो मार खा रहा है इसलिए बोलो कि नजर बंद है। Dua orang yang bertaruh pun heran dan marah karena seharusnya Ajay mengalah. Tapi Ajay pun menjawab dia juga tidak tahu ada apa dengan dirinya. Dia pun pergi begitu saja. Namun Saksena sudah menunggu dan memberikan sejumlah uang yang banyak sambil memberikan kartu nama padanya. Tapi sayang setelah menerima uang itu rupanya sang ayah sudah tiada. Dan di keesokan harinya Ajay pun pergi menemui Saksena. Tidak lama Saksena pun datang. Lalu Ajay mengembalikan sejumlah uang yang pernah dia berikan. Dia pun memberitahu bahwa ayahnya sudah tiada. Ajay hanya memakai sebagian untuk biaya kremasi ayahnya. Ajay pun akan mengganti uang itu dengan cara bekerja pada tuan Saksena. Di hari pertama dia bekerja, dia ditugaskan untuk mengawal seseorang. Dan seseorang itu adalah Suraj. Kalau kita ingat, dia adalah anak dari Durjan Singh yang kini sudah dewasa. Karena belum terbiasa, Ajay pun menolak diperintah sehingga hampir saja mereka tersulut emosi. Beruntung Saksena datang dan mengenalkan Ajay kepada Suraj. Ternyata Suraj adalah salah satu penjual senjata ilegal bersama ayahnya Durjan Singh. Ketika mereka rapat, ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Disinyalir orang itu sudah berkhianat. Maka dari itu Saksena dan Suraj memerintahkan Ajay untuk memberikan pelajaran kepada orang itu. Ketika pulang Ajay bertemu dengan dia, dan dia disitu sangat menyukai Ajay. Tapi jelas Ajay menolak karena penampilan dia mirip seorang laki-laki. Sejak saat itu dia pun merubah penampilannya menjadi seorang wanita yang feminin. Di saat dia menari dan bernyanyi, Ajay melihat bayang-bayang gelang yang sangat aneh. Dan di saat bersamaan, sang ibu juga terlihat dengan kedua anaknya Karan dan Arjun. Ayah Ereki ngelewat. Kemudian Vijay dan Sonia semakin saling mencintai walaupun keadaan mereka berbeda. Sonia adalah orang kaya, sedangkan Vijay adalah seorang pemuda miskin. Di tengah kemesraan mereka, terlihat di kejauhan si pengawal mengadu kepada Suraj, dan di situ Suraj merasa sangat cemburu. Ketika pulang kejadian itu dia sampaikan kepada Saksena, sehingga sang ayah sangat marah kepada Sonia karena dia sudah menjelaskan dengan Suraj. Akibat kejadian itu Sonia pun tidak diizinkan keluar rumah oleh orang tuanya. Di malam harinya di peternakan kuda, Suraj pun datang bersama kawanannya. Dia pun mengancam agar tidak mendekati Sonia. Namun bukannya takut, Vijay di situ menghajar mereka semua. Namun karena kalah jumlah, Vijay yang lengah tidak menyadari jika salah satu dari mereka membakar peternakan itu sehingga terjadi kebakaran hebat di sana. Singkat cerita, Sonia dan Suraj pun akan bertunangan. Terlihat dari raut wajah Sonia yang tidak bahagia. Dan kabar itu pun segera Saksena sampaikan kepada Tuan Thakur. Tidak lama datanglah Vijay ke pesta mereka dengan penuh amarah dan kebencian karena peternakan kudanya dibakar habis. Dan ketika bertarung, pengawal Saksena yang tidak lain dia adalah Ajay datang dan bertarung dengan Vijay. Saat keduanya terluka, Saksena pun berniat menghabisi Vijay. Namun tiba-tiba Ajay seperti menyadari sesuatu. Ia pun langsung menghentikan Saksena dan menyuruh Vijay untuk berlari. Lalu dia pun berkata, "Arjun, lari dan Arjun."